Bab 547. Kedatangan Enrizu. Ribuan pedang segera mengepung Erikin. Setiap pedang mengeluarkan cahaya pedang yang mengerikan. Ribuan pedang saling berhubungan satu sama lain, tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Sosok Hendrik Lu jatuh ke tanah, setengah dari wajahnya hancur, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya. "Bocah, dirimu tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang," kata Hendrik Lu dengan lemah, sambil melihat kumpulan cahaya. Namun, pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari cahaya dan dengan cepat mendekati Hendrik Lu. Bagaimana mungkin? Ekspresi Hendrik Lu tiba-tiba berubah. Dia buru-buru mengeluarkan energi ki-nya, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Wus! Erikin menggunakan jurus penyingkat jarak, dan langsung menghampiri tubuh Hendrik Lu. Hendrik Lu menggertakkan gigi, memegang pedang panjang di tangannya, menusuk keras ke arah Erikin. Terang! Di bawah serangan itu, telapak tangan Hendrik Lu segera merasakan kekuatan yang kuat, mulutnya diguncang hingga berdarah, dan pedang di tangannya terbang tanpa disadari. Erikin mendaratkan pukulan lain di dadanya, dan Hendrik Lu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. "Bagaimana ini mungkin? Kamu tidak mati." Hendrik Lu menatap Erikin, dengan tatapan ngeri di matanya. Erikin melihat luka di tubuhnya dan mengerutkan kening. Pantas saja Saito bisa menandingi Alexander Ye. Ilmu pedang memang sangat bagus. Tidak banyak orang di peringkat yang sama yang bisa melukai Erikin, kecuali itu adalah senjata di fase kesempurnaan. Tapi yang ada di tangan Hendrik Lu ini hanyalah pedang biasa, namun dapat meninggalkan puluhan luka pada Erikin. Ilmu pedang semacam ini memang cukup bagus. "Monster macam apa kamu ini?" Hendrik Lu menggertakkan giginya untuk bangkit, tetapi ditampar ke tanah oleh Erikin. Dia mengabaikan Hendrik Lu, tetapi berkata dengan suara yang dalam, "Jika aku dalam keadaan puncak, bocah ini mungkin tidak dapat menyakiti aku." Karena pemakaian kerohanian, kecepatan dan kekuatan Erikin sangat terpengaruh, bahkan jurus kekekalan tubuh tidak bisa sepenuhnya diaktifkan. Jika ada tambahan dari jurus kekekalan tubuh, Erikin tak akan kewalahan begini. Ketika Hendrik Lu mendengar ini, dia hampir pingsan. Bocah ini masih belum di kondisi puncaknya. Hendrik Lu menggertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam, dan mulai mengaktifkan penglihatannya. Pada saat ini, Erikin tiba-tiba merasakan suara aneh dari arah gua. Jadi, Erikin langsung mengangkat tangannya, menamparkan Hendrik Lu sampai mati, lalu bergegas menuju gua. Setelah kembali ke pintu masuk gua, Erikin menemukan Dayton Yin duduk di samping, sambil memberikan energi ki kepada Bella Fang. "Bagaimana kabarmu?" Erikin bertanya. Dayton Yin menatap Erikin, dan berkata dengan heran, "Ada apa denganmu?" Erikin melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa." "Bagaimana kondisi Bella Fang?" Dayton Yin berkata, "Ada kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar duluan?" "Jangan bicara omong kosong." Erikin mengerutkan kening. Dayton Yin berkata, "Di bawah kekuatan jiwa ini, kekuatan jiwa boneka wanita ini telah menjadi sangat kuat, jauh melampaui orang biasa." Erikin sudah menduga bahwa semakin kuat kekuatan jiwa, semakin lancar latihan di masa depan. Tapi, tubuhnya mungkin tidak bisa beradaptasi untuk sementara waktu, diperkirakan butuh beberapa saat untuk tidur, kata Dayton Yin. "Berapa lama?" Erikin mengerutkan kening. Dayton Yin berkata, "Setidaknya 1 bulan." 1 bulan, alis Erikin sedikit berkerut. Dalam hal ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke negara Pan. "Sudahlah 1 bulan saja." Erikin mengangguk. Ia menggendong Bella Fang, lalu memasukkannya ke dalam artefak luar angkasa. "Ayo pergi," kata Erikin. "Aku khawatir kita tak akan bisa pergi lagi kalau tidak cepat." Dayton Yin tidak banyak bertanya, dia mengangguk, bangkit dan mengikuti Erikin untuk pergi dari sini. Di hari yang sama, Erikin meninggalkan kota Sakura dan kembali ke kota G. Berita kehancuran organisasi Tongfang segera menimbulkan dampak sampai ke internasional. Organisasi Tongfang adalah organisasi yang relatif terkenal di kota Sakura, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tapi sekarang menghilang dalam 1 hari,
dan itu segera menyebabkan diskusi heboh. Di kota G, Eric Kin kembali ke sekte Qin dengan Dayton Yin yang asing ini. Di aula, Davison Su memandang Dayton Yin dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa ini? Eric Kin memandang Dayton Yin dan memberi isyarat kepadanya untuk memperkenalkan dirinya. Dayton Yin bangkit dan berkata dengan lemah, diriku adalah Dayton Yin, selain Tuan Qin, semua orang bisa memanggil aku Day. Mendengar nama ini, Davison Su menahan senyum dan berkata, apakah kamu memiliki saudara? Dayton Yin melambaikan tangannya dan berkata, diriku adalah anak tunggal, tidak ada saudara kandung. Orang di sebelahnya tiba-tiba tertawa, tetapi Dayton Yin sendiri bingung. Di malam hari, Dayton Yin datang ke kamar Eric Kin. Dia duduk di depan Eric Kin dan berkata, Tuan Qin, ada perlu apa Anda mencari diriku? Eric Kin merenung sejenak, dan berkata, berapa banyak murid di partai Yin Ming? Dayton Yin mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu, semua muridku disegel. Mereka menghilang secara otomatis setelah kematian Jack Su. Dengan kata lain, bisakah kamu memanggil mereka lagi kapan saja? Kata Eric Kin. Dayton Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya bisa dipanggil sekali dalam 100 tahun. Eric Kin hanya bisa terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Lalu partai Yin Ming kalian telah meninggalkan apa? Eric Kin melanjutkan. Dayton Yin terdiam sesaat, dan kemudian perlahan berkata, aku memiliki pedang yang terbuat dari besi yang luar biasa, dan itu tidak akan lebih lemah dari senjata di fase kesempurnaan. Oh, mata Eric Kin tiba-tiba berbinar, di mana? Dayton Yin tersenyum pahit, dengan kekuatan aku saat ini, tidak dapat untuk memanggilnya. Eric Kin tidak bisa menahan senyum gembira, dia berkata dengan suara yang dalam, kali ini aku pergi ke negara Pan, dan kamu temani aku pergi. Meski asosiasi Budo Kota B tidak memiliki orang di fase kesempurnaan, mereka harusnya memiliki senjata di fase kesempurnaan. Oleh karena itu, senjata fase kesempurnaan Dayton Yin sangatlah penting. Keesokan harinya, Eric Kin akan membawa para elit dari sekte Qin ke negara Pan untuk pelatihan terakhir. Saat Eric Kin hendak berangkat, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan pintu sekte Qin. Lalu, mereka melihat Andrew Zhu buru-buru keluar dari mobil. Langkahnya tampak agak cemas, seolah ada sesuatu yang mendesak. Hampir semua murid di sekte Qin mengenal Andrew Zhu, jadi mereka tidak menghentikan mereka. Setelah menyapa Nona Zhu itu, mereka menyingkir. Melihat Andrew Zhu yang begitu cemas, Eric Kin merasa sedikit terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat Andrew Zhu terlihat begitu cemas. Nona Zhu, ada apa? Eric Kin melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Andrew Zhu berbisik, apa kamu sedang sibuk? Ada yang ingin kukatakan padamu. Eric Kin melirik murid sekte Qin di lapangan itu, mengangguk dan berkata, baik, ikut aku, Nona Zhu. Dia dan Andrew Zhu berjalan ke ruang samping, lalu berkata, jika ada masalah, langsung katakan saja padaku. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.